Salman Al-Farisi, jadi sebelum sholat Isya kita sampaikan, memberikan usulan ke Rasulullah untuk bikin parit dan diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu sisa tinggal 6 hari lagi, para sahabat semua dikerahkan, semuanya dikerahkan, termasuk orang-orang munafik juga dikerahkan untuk menggali parit. Dibagi per kelompok, tiap kelompok dipimpin oleh satu ketua. Ketua ini masing-masing nanti bertanggung jawab ke Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar nanti laporan ke Rasulullah. Jadi hierarki yang berjenjang. Rasulullah tidak perlu nanya ke semuanya. Cukup Rasulullah dapat laporan dari Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar dapat laporan dari masing-masing ketua grup, progres kaliannya sampai mana. Tidak perlu langsung ngecek ke bawah. Manajerial ala Rasulullah dalam perang. Gali parit. Udara musim dingin, angin banyak. Makanya yang pertama kali diangkat oleh Allah ketika cerita tentang ayat atau ayat yang bercerita tentang perang Khandaq di surat Al-Ahzab ayat ke-9. Bunyi ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika datang pada kalian bala tentara dan kemudian kami mengirimkan kepada mereka, kami mengutus untuk mereka angin yang mengalahkan pasukan koalisi, angin. Dan angin saat itu anginnya angin dingin, kondisi musim dingin. Dikejar waktu, target 6 hari, gali parit, panjang 6 kilo, lebar 7 meter, dalam 3 meter, gali parit. Perut lapar. Kenapa? Udara dingin bikin perut cepat lapar. Bukan saum Ustadznya? Nggak, karena ini bukan di bulan Ramadan. Syawal, Zulqa'dah dan seterusnya. Tapi karena dikejar target, para sahabat terus gali. Saking laparnya, ambil batu, simpan batu, ikat. Gali terus. Rasulullah walaupun dapat laporan dari Abu Bakar dan Umar, tapi Rasulullah juga ingin tahu kondisi lapangan seperti apa. Turun Rasulullah selama 6 km, Rasulullah bolak-balik. Turun ke satu parit, gali, naik lagi. Pindah ke parit berikutnya, gali, naik lagi. Jadi siapa yang paling capek? Rasulullah. Para sahabat hanya di satu tempat, gali. Rasulullah satu tempat, pindah. Bukan cuma sekedar gali parit, Rasulullah ngasih motivasi. Ayo kalian bisa. Tapi kalian bisanya bukan begini. Kalian bisa. Ayo semangat. Ayo kita semua bisa. Tebari cicing. Rasulullah juga ikut turun, ikut menggali parit. Sampai ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Saya sering menceritakan kisah ini. Jabir bin Abdullah. Ketika Rasulullah gali parit, Jabir dengar di perut Rasulullah ada bunyi sesuatu. Srak. Bukan bunyi kampak ketemu batu, enggak. Ada bunyi sesuatu di perut Rasulullah. Bunyinya juga bukan bunyi orang lapar. Kruk. Nggak akan kedengeran. Bunyinya bunyi batu gesekan. Ternyata di perut Rasulullah ada 2 batu. Kalau sahabat cuma 1 batu, perut Rasulullah 2 batu. Kalipat. Jabir minta izin. Ya Rasulullah, ke ketua grupnya, minta izin pulang ke rumah. Datang ke rumah istrinya, kata Jabir, "Bu, ada makanan di rumah?" Kata istrinya, "Ada. Tapi makanannya cuma cukup buat keluarga kita. Anak-anak suruh tidur." "Kenapa?" Itu makanannya mau saya kasih untuk Rasulullah." "Loh, emang kenapa Rasulullah?" "Kasihan Rasulullah sampai ditahan 2 batu perutnya." "Oh ya sudah,
nanti anak-anak ditidurkan, undang saja Rasulullah makan di sini. Nggak apa-apa lah, kita nggak usah makan malam, anak-anak nggak usah makan, besok kita makan, yang penting Rasulullah makan. Rasulullahnya yang diundang, bukan makanannya yang dibawa ke parit. Kenapa? Karena yang gali parit ratusan, makanannya sedikit. Bisi milaraan, apa bahasa Indonesianya? Bisi membibitai. Mengabibitai. Si ngabibita. Rasulullahnya yang diundang. Akhirnya Jabir pergi ke tempat parit, nyari di mana Rasulullah, ketemu, dipanggil. Ya Rasulullah, sebentar. Sekedap ayah beryogi. Ya, kalau disundakan begitu, sebentar ya Rasulullah. Istri saya di rumah sudah menyiapkan makanan. Saya ingin undang Anda makan. Tolong bayangkan kalau kita di posisi Rasulullah, perut lagi lapar sampai ditahan 2 batu, ada yang nawarin makanan, apa reaksi kita? Tong beja-beja batur. Bisi tersebut. Lapar. Tapi kata Rasulullah, wahdi, hanya saya yang diundang. Kata Jabir, wahdak ya Rasulullah, hanya engkau yang diundang ya Rasulullah. Wahdi, hanya saya yang diundang. Kata Jabir, wahdak. Jabir tahu Rasulullah nggak mau makan sendirian. Akhirnya kata Jabir, ya sudah ya Rasulullah, silakan kau ajaklah 1 atau 2 sahabatmu, silahkan. Tapi makanannya ya Rasulullah cuman hifnat syair wasatru dajajah, hanya 1 mangkok sup dan dada ayam lah, chicken soup. Sedikit makanannya ya Rasulullah, ini porsi keluarga. Sudah, karena Jabir sudah ngasih izin, Rasulullah akhirnya bikin pengumuman. Ya ahlal khandaq, yang sedang gali parit, ta'amun al-yawm inda Jabir. Makan. Kalau makan cepat respon. Makan. Di mana? Di Jabir. Makanya jangan sepelekan dengan masalah makanan. Kenapa? Ini dahsyat. Kenapa dahsyat? Punten. Ini khusus buat yang sudah menikah. Di antara perintah pertama Allah kepada pasangan suami istri, kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Wa idh qulna wa qulna, dan kami berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau di surga dengan sakinah. Bagaimana ayatnya setelah itu? Wa kula, dan makanlah kalian berdua, minha, di surga, raghadan, yang enak-enak, haitsu syi'tuma, dimanapun kalian suka. Di antara perintah pertama Allah kepada pasangan suami istri Adam dan Hawa adalah untuk makan berdua yang enak-enak dimanapun kalian suka. Kalau bahasa kitanya, wisata kuliner. Ternyata wisata kuliner itu diperintahkan. Ini terjemahan kitanya hari ini. Dalil ayat Al-Qur'annya tadi, Al-Baqarah ayat 35. Bahkan kadang kalau isi kepala kita berbeda, kalau hati kita berbeda, kadang yang bisa mendekatkan kita adalah isi perut. Ini beda, tapi kalau untuk ngisi ini sama. Sama-sama makan nasi, sama-sama makan kejo dan keju. Sama. Makanya seringkali kita kenalnya diplomasi meja makan. Ini kalau ada musuh ngomong nanti nyerenteng, undang makan. Setelah diundang makan, ngobrol jadi ngeluh. Jadi di satu sisi ada positifnya, tapi hati-hati, ada sisi negatifnya juga. Makan untuk menyatukan mereka. Apalagi dalam kondisi perut lapar, para sahabat banyak yang perutnya ditahan 1 batu, tiba-tiba ada panggilan, ya ahlal khandaq, ta'amun al-yawm inda Jabir. Bayangkan kalau di posisi Jabir,
Musibah. Ini kata Jabir, innalillahi. Saya tidak pernah mengalami rasa malu yang lebih parah ketika di perang Khandaq. Langsung Jabir pulang ke rumah istrinya. Adrikini, tolong. Tolong bu, tolong. Kata istrinya, ada apa? Kata Jabir, Rasulullah qadimun ma'al jaish. Rasulullah mau datang dengan semua tentara. Kata istrinya Jabir, ini luar biasa. Kalau ada perempuan yang seperti istrinya Jabir, kudu dilaminating, tonggak ke bulan. Bisa menenangkan hati suami walaupun tidak tahu solusi. Biasanya yang menenangkan hati orang lain itu karena dia tahu solusi. Dia tahu solusi, dia tenang, dia bisa menenangkan orang lain. Tahu solusi juga enggak, tapi bisa menenangkan orang lain. Top. Hesyek gitu teh. Kata istrinya Jabir begini, "Akhbartar Rasul mat-ta'am?" Udah dikasih tahu belum Rasulullah apa makanan yang ada di rumah? Jangan-jangan kau bilang, ya Rasulullah, ajak semuanya karena di rumah saya makanannya banyak. Rasulullah sudah dikasih tahu belum kalau makanan di rumah seperti apa? Kata Jabir, sudah. Saya sudah kasih tahu berkali-kali, ya Rasulullah, makanannya sedikit. Kata istrinya Jabir, idzan Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau memang Rasulullah sudah tahu porsi makanan yang ada di rumah kita, Allah dan Rasulnya lebih tahu apa yang terjadi pada kita. Allah dan Rasulnya tidak akan mempermalukan kita. Kita sudah mengorbankan anak-anak untuk tidak makan. Kita serahkan makanan ini untuk makan malam Rasulullah, dan Rasulullah menyerahkan makan ini untuk para sahabatnya. Kita sudah berbagi ke Rasulullah, dan Rasulullah berbagi dengan para sahabatnya. Yang terjadi pasti yang terbaik. Allah tidak akan mempermalukan kita. Tenang. Kata Jabir, sodakti. Benar, oke. Sodakti, Anda benar. Gitulah kalau diterjemahkan formal nama sodakti, Anda benar. Benar, oke nya, gitulah kata orang Sunda. Benar. Datang Rasulullah, kata Rasulullah ke Jabir, ya Jabir, ta'al, anta bawwabunal yaum. Tolong kamu yang jaga pintu rumah. Jangan ada yang masuk ke dapur, biar saya yang masuk dapur, saya yang bagi-bagikan makanan. Nanti tolong kasih masuk satu kelompok 10 orang. Siap ya Rasulullah. Masuk kelompok yang pertama 10 orang, Rasulullah yang membagi makanan. Punten, siapa yang paling lapar? Rasul. Siapa yang paling capek? Rasul. Siapa yang di perutnya ada 2 batu? Rasul. Siapa yang makan duluan? Sahabat. Kalau yang makan duluan Rasul, oh pante. Tapi siapa yang makan duluan? Para sahabat. Siapa yang melayani para sahabat? Rasul. Rasulullah yang berdiri di balik meja kemudian melayani. Jadi petugas cateringnya. Perut lapar. Masuk 10 orang, keluar. Tanya sama Jabir, syabi'tu, kenyang? Kata mereka, kenyang. Terima kasih, mudah-mudahan diberkahi makananmu. Jujur mereka bilang, nggak seperti orang kita lah. Kalau ditanya, tas doang tak Chan? Atas. atas. Asyabi'tum, kalian kenyang? Kenyang. Oke. Masuk kelompok yang kedua, kenyang. Semuanya selesai makan, Rasulullah keluar, kata Rasulullah, Jabir, Anda silahkan makan. Kalau pengen cari cerita ini, sudah banyaklah sekarang di buku sirah atau googling juga ada. Jabir bin Abdullah, keywordnya perang Khandaq, enter, muncul kisahnya. Yang cerita Jabir, kata Jabir, saya masuk ke dapur, saya buka, demi Allah tidak berkurang kecuali khodsyah. Kalau kita pernah bikin sayur sop, kalau airnya turun biasanya suka ada garis di langseng, di panci. Tidak turun kecuali sedikit, seolah-olah para sahabat tidak makan, tapi mereka kenyang. Akhirnya Jabir dan keluarga makan. Setelah itu Rasulullah makan, semuanya kenyang. Tadinya porsi hanya satu keluarga, kurang lebih sekitar 7 orang lah, atau 6 orang kurang lebih, atau 4 orang katakan. Sekarang cukup untuk ratusan orang.
Sungguh nikmat kalau punya bisnis catering yang seperti ini. Porsinya buat keluarga, tapi ternyata cukup buat semuanya. Inilah yang kita sebut dengan apa namanya? Berkah. Apa itu berkah? Barokah. Apa itu barokah? Barekah. Apa itu barokah, barekah? Pengen bikin roti, adonannya segini, masuk ke oven, berkembang, bekah, barekah, barokah. Hanya untuk keluarga, tapi tiba-tiba cukup untuk ratusan orang. Itulah yang disebut dengan barokah. Umur Rasulullah berapa tahun? Umur Rasulullah berapa tahun? 63. Diangkat jadi nabi usia berapa tahun? 40 tahun. Berarti dakwah jadi nabinya berapa tahun? Sampai hari ini sudah berapa tahun jarak kita dengan Rasulullah? 1000. Rasulullah itu meninggal tahun 10 Hijriyah. Sekarang 1439. Jarak kita dengan Rasulullah 1429. Dakwahnya cuma 23 tahun, tapi pengaruhnya, ajarannya, agamanya masih bertahan sampai 1429 tahun setelahnya. Itulah yang disebut dengan berkah. Sedikit tapi berkembang. Gaji berapa gajinya? 7 koma. Tanggal 7 guys sudah koma. Tapi alhamdulillah bisa cukup buat hidup setahun misalnya. Bisa beli apa? Beli kalender. Setahun. Itulah berkah. Berkah. Ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan dalam sebuah nikmat, itu yang disebut dengan berkah. Berkembangnya satu nikmat, itu yang disebut dengan berkah. Kapan berkah itu muncul? Berkah itu hadir kalau ada pengorbanan. Dari mana hadirnya pengorbanan? Pengorbanan itu lahirnya dari rasa cinta. Karena Jabir cinta ke Rasulullah, Jabir rela berkorban buat Rasulullah. Karena Rasulullah cinta kepada para sahabat, Rasulullah rela berkorban buat para sahabat. Ini jatah makanan, rela berkorban, dengan pengorbanan lahir keberkahan. Kata Rasulullah, makanan satu bisa cukup untuk berdua, dan itu jauh lebih berkah. Hanya masalahnya, relakah berkorban untuk bagi-bagi? Tapi justru dengan misalkan 1 piring can keneh wareg, 2 piring can keneh wareg, 3 piring can keneh wareg, akhirnya setelah 7 piring can keneh wareg. Ditanya sabaraha piring? Hiji. Nu kitu nu disebut darmaji teh. Dahar 5 ngaku hiji. Hiji nambah deui, hiji nambah Dahar deui. 7 Dahar 7 ngaku hiji. Keberkahan saat ada pengorbanan di antaranya. Ini hikmah yang berikutnya dari perang Badar. Belum perangnya mah, belum. Balik lagi, gali parit lagi, gali parit lagi, gali parit lagi. Ketika gali parit, Rasulullah keliling, ada yang laporan. Ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah. Ada apa? Bagian kami ya Rasulullah ada batu besar. Kami gali, tapi kami nggak bisa memecahkan batu tadi. Ya Rasulullah, menurutmu bagaimana ya Rasulullah? Apa kita belok saja, misalnya ini batu, apa kita belok saja begini, atau kita biarkan batu tadi kemudian kita bikin gali parit setelahnya, atau apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Karena untuk menghancurkan batu kami nggak kuat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dullani, tolong tunjukkan di mana batunya. Lihat, oke. Mana kampak? Rasulullah. Usia berapa tahun Rasulullah? 58. Kata Rasulullah, Bismillah. Buah! Keluar api ke arah Yaman. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, Allah memberikan kepadaku pintu kemenangan Yaman. Pukul lagi. Buah! Keluar api ke arah Syam, ke arah utara. Allahu Akbar, Allah memberikan kepadaku pintu kemenangan Syam. Yang ketiga, buah! 3 kali pukul, batunya pecah. Api yang terakhir menghadap ke arah Persia. Allahu Akbar, Allah memberikan kepadaku kunci kemenangan Persia. Orang-orang munafik mereka bilang begini, Muhammad,
Kita saja menghadapi 10.000 masih kewalahan. Ieu ngomong Persia, ieu ngomong Syam, Romawi, ngelehkeun Romawi, ngelehkeun Yaman. Tahu ya heula 10.000 atuh. Kalimat ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Dan ingatlah ketika orang munafik dan yang hatinya ada penyakit, mereka berkata, Allah dan Rasulnya itu nggak menjanjikan sesuatu kecuali hanya tipuan belaka supaya kita tenang, supaya kita anteng. Pret lah tipuan itu mah, gururo, tipuan itu mah. Kata orang munafik, jangankan menghadapi Persia, jangankan menang melawan Persia, jangankan menang melawan Romawi, jangankan menang melawan Yaman, 10.000 saja belum dikalahkan. Itu kebiasaan orang munafik. Kalau Rasulullah menjanjikan sesuatu, kata mereka, tong mikir jauh-jauh, tawe heula tah, Ka'bah tuh kuasai dulu. Saya tidak bisa membayangkan keyakinan yang dahsyat dalam hati para sahabat. Mereka di Madinah diserang 10.000, tapi ketika Rasulullah mengatakan Persia akan kita kuasai, Syam akan kita kuasai, Romawi akan dikalahkan, dan Yaman akan dikuasai, mereka percaya, mereka yakin. Keyakinan seperti apa yang ada dalam hati para sahabat, meskipun dalam kondisi tertekan, mereka bisa tetap iman kepada Rasulullah SAW. Imannya para sahabat sulit untuk kita saingi, sulit. Hari ini kita gampang berimannya, gampang percayanya. Oh, da Persia sudah pernah ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, Romawi juga pernah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, Yaman sampai hari ini Islam, Muslim. Percayalah, gampang kita percayanya kalau sudah ada bukti. Justru kalau nggak ada bukti, di situ nilai kepercayaan diuji. Tapi punten, pada akhirnya yang namanya iman itu hanya masalah waktu. Yang namanya percaya hanya masalah waktu. Pada akhirnya setiap orang akan beriman, akan percaya. Pada akhirnya, sekapir-kapirnya orang kafir, setidak percayanya orang tentang surga dan neraka, pada akhirnya kalau sudah di depan surga dan neraka, mereka percaya, oh geningan ayah surga teh, tapi iraha percaya nanti. Persis seperti ini, ada dosen masuk ke kelas hari pertama ngajar, selesai ngajar, paham, oke, kalau sudah paham, nanti 1 minggu lagi, minggu depan kita ujian ya, oke? Ya, selamat siang, keluar. Murid-murid mahasiswa bilang, si dosen teh karek sakali ngajar geus ujian deui, nyingsieunan eta mah nya, paling nyingsieunan eta mah lah ameh urangna diajar meureunnya. Tapi sebagian ada yang bilang, serius sih gana mah ningali wajahna mah, jadinya mah tong sieun dosen nu kitu mah biasa lah. Saya mah percaya, tong percaya, karek saminggu mah nya ujian. Terbelah jadi dua, ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Hari berganti, waktu berlalu, akhirnya minggu depan datang, dosen datang membawa kertas, bagi-bagi kertas ke meja mahasiswa. Kata dosen, seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan ujian. Saat itu semua mahasiswa percaya, oh bener ujian. Kata yang kemarin percaya, cek urang oge naon, urang mah geus belajar. Pada akhirnya semua percaya. Tapi masalahnya mau percaya kapan? Mau percaya oke? Atau mau percaya hari ini? Mau percaya hari ini. Sesombong-sombongnya Fir'aun, ketika Fir'aun dicabut nyawanya, ketika Fir'aun tenggelam masuk ke belahan air laut, kemudian air lautnya tumpah, Fir'aun menahan air laut, kata Fir'aun di Al-Quran diabadikan, amantu billadzi amanat bihi banu Israil, kan bari tilelep teh ya, jadi gitu. Lamun amantu billadzi amanat bihi banu Israil, eta mah teu tilelep,
anu tilelep mah saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Beriman, percaya, tapi ketika tenggorokan, nyawa sudah di tenggorokan. Sehingga kata Allah, amantu billadzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya muslim sekarang. Kata Allah, al-an karek ayeuna. Karek ayeuna, kamana wae kamari. Baru sekarang engkau percaya? Pada akhirnya percaya. Bedanya orang beriman percaya sebelum terjadi. Kalau orang munafik sok itu. Matahari akan terbit dari barat. Orang beriman percaya. Orang munafik terbit mah dari timur atuh. Tapi kalau sudah terbit dari barat, semua percaya. Nabi Isa akan turun lagi. Nabi Isa turun deui, enggak percaya. Tapi ketika turun percaya. Dan kata Rasulullah, umatku kelak akan mengalami 5 fase sejarah. Kenabian, khilafah ala minhajin nubuwah, raja-raja yang menggigit, raja-raja yang diktator, kemudian akan kembali umatku bersatu dalam khilafah ala minhajin nubuwah. Umatku sedunia akan bersatu lagi. Sebagai orang yang beriman, percaya atau tidak? Percaya. Tapi tidak sedikit yang kemudian hati-hati. Nanti kalau sudah prak di depan, khawatirnya terlambat. Dan masih banyaklah hadis-hadis yang bercerita tentang masa depan, yang pada akhirnya orang terbelah. Apalagi kalau cerita tentang akhir zaman, kisah tentang akhir zaman. Kita lanjutkan. Kemudian di ayat ke-13, ini kebiasaan orang munafik kalau mereka sedang dalam tugas. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Dan berkata segolongan dari orang-orang munafik, orang Yathrib, kalian gak bisa menghadapi 10.000 pasukan koalisi. Udahlah, tinggalkan, mundur. Di antara ciri munafik, kalau umat Islam itu sedang bertempur, mereka mengajak umat Islam untuk mundur. Farji'u, kita nggak mampu menghadapi mereka, udahlah mundur saja, mundur. Mereka mah lain lawan, mereka bukan lawan kita, sudah farji'u. Di antara ciri munafik, kalau sudah head to head, musuh sudah di depan, sudah berhadap-hadapan, kemudian melemahkan semangat kaum muslimin. Farji'u. Kemudian mereka minta izin pulang. Ya Rasulullah, punten ya Rasulullah, sanes kirang sono. Tapi itu pun bojo di bumi karunya taya sasaha. Itulah kalau diterjemahkan ayat ini. Kata mereka, inna buyutana aurah, rumah kami aurat ya Rasulullah, nggak ada yang jaga. Rumah kami terbuka ya Rasulullah, nggak ada yang jaga. Padahal semuanya juga nggak ada yang jaga, karena para sahabat juga mereka semua meninggalkan rumah, nggak ada yang jaga. Kata Allah, yuriduna illa firara, mereka hanya ingin lari dari pertempuran. Keluarga dijadikan alasan. Singkat cerita, datanglah 10.000 pasukan. 10.000 pasukan datang. Pas mereka datang, kaget. Ini nggak biasanya ada strategi seperti ini di Jazirah Arab. Strategi perang seperti ini di Jazirah Arab. Akhirnya mereka nggak bisa maju. Mundur sudah kadung jauh, maju juga nggak bisa lewat. Akhirnya stay, ini di sini, ini di sini. Hasil galian paritnya 7 kali 3 meter kali 6 kilometer tadi disimpannya di mana? Kalau sebelah sana itu pasukan koalisi, sebelah sini kaum muslimin, ini parit. Hasil galian paritnya itu disimpan di sini. Ada yang tahu kenapa? Karena kalau hasil galian paritnya disimpan di sana, naik kuda, jadi batu loncatan. Makanya ditaruh di sini sebagai tameng. Lumayan atuh, lebar 7 meter, dalam 3 meter.
bisa tinggi 3 meter ke atas buat pelindung. Sehingga kalau mereka mau lewat harus turun dulu, habis turun kudu naik deh. Jadi agak susah. Akhirnya kaum muslimin saling pandang saja, bertatap-tatapan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, udara dingin. Sampai akhirnya, di sana tadi ada siapa di pasukan koalisi? Ada Quraisy, Mekah, ada Ghatafan, ada Khuza'ah, ada Yahudi. Di dalam kota Madinah, paritnya itu di arah utara. Jadi kalau lihat peta kota Madinah ini unik, antik. Barat, timur, selatan itu bebatuan yang runcing. Satu-satunya pintu masuk itu hanya dari arah utara. Cuma dari arah utara. Makanya perang Uhud dari utara, perang Khandaq dari utara. Karena memang pintu masuknya dari utara. Dari utara, dari atas pasukan koalisi 10.000. Kaum muslimin jaga di parit, nyebar semuanya. Dan yang jaga parit itu yang gali paritnya sendiri. Yang jaga parit itu yang gali paritnya sendiri. Supaya apa? Mereka yang tanggung jawab. Ya lamun ngagalina teu bener, kita duluan yang mati. Akhirnya yang gali paritnya sungguh-sungguh. Kaum muslimin berbaris di depan parit, meninggalkan rumah mereka di belakang. Tadi kita sampaikan di kota Madinah itu ada 3 suku Yahudi. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Bani Nadir sudah diusir, muncul dari atas. Sebagian dari Bani Nadir itu mereka muter lewat belakang datang ke Bani Quraidah. Kenapa Bani Quraidah tidak diusir oleh Rasulullah padahal sama-sama Yahudi? Karena Rasulullah ketika mengusir Bani Nadir itu mengusir yang bersalah. Quraidah meskipun sama agamanya Yahudi, tapi karena tidak melakukan kesalahan, diusir oleh Rasulullah. Yahudi Bani Nadir yang diusir. Adilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun agamanya sama, tapi kalau nggak salah, silahkan tinggal di sini. Tapi ternyata Bani Nadir ke belakang, datang ke Bani Quraidah. Dialog, diskusi, diplomasi, ngajak. Muhammad itu dia sudah menguasai tanah kita. Ini kan tanah kita, Yathrib. Muhammad itu sudah menginjak-injak harga diri kita, kehormatan kita. Ayolah kita kerjasama. Kamu dari bawah, dari selatan, kita nanti dari atas. Kita serang Muhammad dari 2 arah. Akhirnya alot diplomasi tadi, dialog tadi, sampai akhirnya orang-orang Quraisy okelah sepakat. Kalau begitu kita akan serang Muhammad dari arah selatan. Balik Bani Nadir ke atas. Mata-mata Rasulullah ada yang menyampaikan informasi tadi. Ada Bani Nadir masuk ke Bani Quraidah bikin kerjasama. Sampai beritanya ke Rasulullah. Rasulullah kaget, khawatir. Kenapa? Keluarga para sahabat nggak ada yang jaga. Parit kalau ditinggalkan nggak ada yang jaga. Maka saat itu ujian yang paling besar buat para sahabat dan Rasulullah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya itu seperti gempa bumi. Silahkan dibaca ayatnya di ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idz zaghatil qulub wa idz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minuna wazzulzilu zilzalan syadida. Ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawah. Padahal Bani Quraidah itu mereka punya perjanjian hidup damai. Di antara isi perjanjian Bani Quraidah dengan Rasulullah, siapapun musuh yang datang dari luar menyerang kota Madinah, maka seluruh penduduk Madinah harus ikut serta mengusir penjajah tadi. Sekarang yang terjadi, ada penjajah mau datang, ada yang pasukan mau menghancurkan kota Madinah. Justru Bani Quraidah kerjasama dengan penyerang tadi, pasukan luar tadi. Pengkhianatan.
Sehingga kata Allah, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu. Kenapa? Khandaq. Tapi itu keluarga. Tapi itu parit. Tapi itu keluarga. Zaghatil absar. Jaga parit atau jaga keluarga? Jaga parit atau jaga keluarga? Wa balaghatil qulubul hanajir. Hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan. Orang kalau sudah panik, susah untuk nafas, tegang. Wazulzilu, dan kalian digoncang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau bumi digoncangkan, ini yang bergoncang bukan bumi tapi hati, tapi goncangan di hati sebesar goncangan gempa bumi. Zulzilu zilzalan syadida. Maka kata Allah, hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida wa tadhunnuna billahi dhununa. Disinilah nilai husnudzon itu punya makna. Husnudzon itu maknanya akan lebih terasa kalau berada di kondisi terendah. Kenapa ya Allah musibah itu banyak-banyak ting? Justru disitulah diperlukan husnudzon. Tapi kalau misalkan saya dapat uang banyak begini, husnudzon siga nama Allah teh, itu mah biasa. Justru husnudzon paling bermakna kalau kita dalam kondisi zulzilu zilzalan syadida. Ya Allah, kau masih belum punya keturunan, ya Allah. Insyaallah ada hikmah yang terbaik di balik lambatnya keturunan ini. Subhan. Sampai akhirnya Rasulullah utus 2 orang. Satu diantaranya Sa'ad bin Mu'adz. Panggil Sa'ad. Sa'ad sini. Tolong pergi ke Bani Quraidzah, cek benar nggak mereka berkhianat. Saya dapat informasi begini, tapi tolong cek dulu, cross check. Jangan sampai berita besar ini hoax, hanya kabar burung saja. Cek. Sa'ad bin Mu'adz akhirnya pergi ke belakang ke kabilah Bani Quraidzah. Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Hei Bani Quraidzah, kalian punya perjanjian damai kan dengan Muhammad?" Kata mereka, "Hah? Perjanjian yang mana? Kalian punya perjanjian kan untuk ikut melindungi kota Madinah kalau ada yang datang menyerang? Hah? Perjanjian yang mana? Kami nggak punya perjanjian dengan Muhammad." Berarti benar informasinya. Kata Rasulullah begini, "Sa'ad, kalau memang benar mereka berkhianat, sampaikan kabar kepada kami, kepada Rasulullah, dengan bahasa yang tidak difahami oleh orang lain, hanya difahami olehku. Kalau berita pengkhianatan itu benar, tapi kalau berita pengkhianatan itu hoax, sampaikan terang-terangan supaya semua orang tahu kalau Bani Quraidzah mereka tidak berkhianat." Apa artinya? Rasulullah tidak ingin pasukannya down mentalnya. Rasulullah tidak mau down, sehingga ketika Sa'ad bin Mu'adz dapat berita pengkhianatan tadi, datang ke Rasulullah. Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Ya Rasulullah." Para sahabat sudah penasaran, kabar apa nih? Kabar apa nih? Kata Sa'ad bin Mu'adz, "Ya Rasulullah, adlun wa qarrah." Rasulullah paham. Rasulullah tersenyum. Kata Rasulullah, "Allahu Akbar, abshiru binasrillah." Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Abshiru, tenang, Allah akan menolong kita. Para sahabat merasa ini kabar gembira, sehingga para sahabat, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Padahal mah eta teh berita sedih. Berita bro. Rasulullah tidak ingin, Rasulullah selalu menjaga mentalitas para sahabat jangan sampai jatuh. Apa makna adlun wa qarrah? 2 kabilah yang dulu pernah berkhianat, tapi tidak ada yang mengetahui kisah pengkhianatan mereka kecuali orang-orang tertentu saja. Hebatnya komunikasi, kalau bahasa sekarang mungkin telik sandi lah ya teh. Hanya bisa di bisa di decrypt, di encrypt dari Sa'ad, kemudian hanya Rasulullah yang bisa bahasa ini, kode ini. Tapi meskipun ini kalau encrypt, decrypt, pakai WA dan seterusnya rahasia, gampang itu merahasiakannya. Yang lebih sulit itu kalau menyampaikan di depan publik. Ini sebetulnya berita buruk, tapi difahami sebagai berita baik. Eta nu pangheseuna mah. Adlun waqar, Allahu Akbar, abshiru binasrillah. Tenang, Allah akan menolong kita.
Para sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal masa saat hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, hari berganti, 10 hari, 20 hari, nggak ada pertarungan sama sekali, kecuali satu orang turun dari parit, turun ke parit, namanya Amr bin Wud. Amr bin Wud ini pegulat, tidak ikut dalam perang Badar, tidak ikut dalam perang Uhud karena ada urusan. Pertama kali ikut perang di perang Khandaq, turun ke parit, kemudian kata Amr bin Wud, hal min mubariz, ada orang yang mau perang tanding dengan saya? Para sahabat tahu kalau itu suaranya Amr bin Wud. Kata Amr bin Wud, hal min mubariz, ada yang mau perang tanding? Nggak ada yang merespon, karena semua tahu Amr bin Wud ya,